Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dalam mengiring Tuhan, dan tetap rajin membaca Alkitab. Ya adik-adik, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan renungan kita ke dalam pimpinan Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami setiap hari ini dalam kami membaca, merenungkan, dan mampukan kami melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab Matius pasal 6 ayat 16 sampai ke 18. Cukup pendek ya ayatnya. Kita akan membaca seluruh ayatnya. Yang sudah bisa membaca, yuk kita akan sama-sama membaca. Yang belum bisa membaca, adik-adik bisa mendengarkan dengan baik atau dibantu oleh orang tua atau kakak kalian. Ya adik-adik, kita membaca bersama-sama. Di sini dengan judul perikop hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Adik-adik, salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan selain beribadah, berdoa, membaca Alkitab, juga ada berpuasa. Nah, adik-adik, berpuasa ini tentunya tidak melakukan aktivitas makan dan minum. Jadi, berpuasa adalah menahan keinginan untuk makan dan minum. Intinya adalah supaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Allah, atau ada hal-hal yang harus dibatasi. Nah, tentunya hal ini adalah untuk melakukan kebaikan atau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi apa yang harus dilakukan? Di sini dikatakan bahwa Tuhan ingin ketika seseorang berpuasa, jangan muram mukanya atau seperti orang munafik atau ingin dilihat orang. Jadi ketika seseorang berpuasa, hendaklah membasuh muka, meminyaki kepala. Itu artinya lakukanlah dengan seperti biasa, seperti seolah-olah tidak berpuasa. Jangan sampai dengan tujuan berpuasa hanya untuk dilihat orang, terlihat sedih, terlihat lesu, terlihat muram. Nah, itu tidak berkenan ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik yang masih kecil tentunya belum melakukan hal seperti ini atau belum melakukan puasa. Nah, adik-adik, ketika adik-adik juga bukan hanya berpuasa saja ya, ketika adik-adik melakukan kebaikan atau hal-hal yang baik. Nah, bagaimana tujuan adik-adik melakukan hal yang baik? Jangan sampai ketika kita berbuat baik, kita melakukannya hanya untuk mendapat pujian, atau hanya untuk mendapat hadiah, atau hanya untuk dilihat orang banyak. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan kebaikan, contohnya menolong orang, nah lakukanlah itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi orang tersebut yang kita tolong. Jangan sampai kita memiliki tujuan ketika kita melakukan kebaikan, berbuat baik hanya untuk mendapat pujian atau mendapat hadiah. Nah, itu tidak berkenan ya adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Allah
lebih dulu ya memberi contoh yang luar biasa melalui kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu banyak sekali melakukan kebaikan adik-adik, luar biasa. Yang buta dicelikan matanya hingga bisa melihat lagi, yang lumpuh disembuhkan, atau Tuhan Yesus banyak sekali melakukan banyak sekali kebaikan. Tetapi apa balasan orang-orang? Orang-orang malah banyak yang membenci Tuhan Yesus, bahkan sampai menyalibkan dan menghukum Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus apa? Tidak membalas. Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang. Nah, adik-adik, kita pun harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ketika kita sudah melakukan kebaikan, ketika mungkin kebaikan kita tidak dihargai orang atau tidak dianggap orang, tidak dibalas dengan hadiah atau tidak dibalas dengan terima kasih, kita jangan marah, kita jangan menjadi sedih atau kecewa. Tapi mari kita terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Kita harus terus melakukan kebaikan, mau dibalas, mau tidak dibalas. Kita tidak kecewa, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukannya dengan sukacita, dengan tulus hati, karena kita tahu bahwa kita melakukan kebaikan semata-mata hanya untuk Tuhan. Nah, adik-adik, tentunya tidak mudah ya ketika kita melakukan kebaikan. Tentunya kita harus terus melatih diri kita untuk bisa berbuat baik, berbuat benar. Tentunya dengan motivasi yang benar, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, tidak mengharapkan pujian atau keuntungan untuk diri sendiri. Tentunya kita harus terus melatih diri kita dengan terus mendekat kepada Tuhan, membaca firman-Nya setiap hari, terus berdoa, terus mendekat kepada Tuhan, supaya senantiasa kita dimampukan melakukan hal-hal yang baik dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, tidak untuk mencari pujian dari orang atau untuk dilihat orang. Tetapi biarlah kita melakukan kebaikan sebagai rutinitas kita, sebagai perilaku kita setiap hari, sebagai bagian dari hidup kita, sehingga Tuhan lebih lagi mengasihi kita. Mau ya adik-adik berbuat baik tanpa harus mendapat balasan? Puji Tuhan. Yuk kita akan sama-sama berdoa supaya kita mendapat kekuatan Tuhan setiap hari untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik, tentunya yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Bagaimana Tuhan mengajarkan kami untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal untuk kebenaran, tanpa untuk mendapat pujian, balasan, atau semata-mata untuk dilihat orang. Tapi ajar kami Tuhan melakukan kebaikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, dan tentunya Tuhan, kami hanya mau Tuhan saja yang menyukai apa yang kami lakukan. Mampukan kami Tuhan menghadapi, menjalani setiap hari, supaya apa yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan, atau ingin semata-mata mendapat pujian dari orang, dan ketika kami tidak mendapatkannya, kami menjadi marah, kami menjadi sedih. Ampuni kami ya Tuhan. Tapi lewat pembacaan Alkitab saat ini, Tuhan kiranya yang memampukan kami untuk setiap hari melakukan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus